Kebanyakan orang mikir kalau mau kaya itu harus dari warisan atau mungkin menang lotre gitu kan. Padahal seringkali kebebasan finansial itu justru dimulai dari modal yang kelihatannya sepele banget. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana cara mengubah uang receh jadi mesin pencetak uang yang bisa kerja terus-terusan buat kita. Coba deh bayangin, $100. Ini kan jumlah uang yang sering banget kita habiskan tanpa mikir panjang. Buat makan-makan di luar, langganan ini itu, atau ya belanja impulsif pas weekend. Tapi, kalau kita punya struktur yang tepat, uang yang sama persis ini bisa loh jadi bibit buat sebuah lingkaran arus kas yang nggak berhenti berputar. Nah, ini dia pilihan utamanya. Apakah uang kamu itu bakal jadi pengeluaran yang habis gitu aja, atau bakal jadi titik awal dari sebuah mesin yang terus tumbuh? Ini adalah perubahan cara berpikir yang paling fundamental. Dan disinilah bedanya. Kebanyakan dari kita tuh kejebak di momen pendapatan. Sekali gajian, ya udah, selesai. Tapi orang-orang kaya, cara mikirnya beda. Mereka fokus membangun lingkaran pendapatan, sebuah sistem yang terus bekerja untuk mereka, bahkan ya pas mereka lagi tidur sekalipun. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Sebelum kita bahas 3 lingkarannya, kita harus benar-benar paham dulu nih apa sih yang dimaksud dengan lingkaran arus kas atau cash flow loop. Ini bukan sekedar, oh saya keluarin uang terus dapat uang. Bukan sesederhana itu. Kuncinya itu ada di kata lingkaran atau sirkuit yang muter terus. Kamu nggak cuma menghasilkan uang sekali. Kamu menciptakan sebuah sistem di mana uang itu terus beredar dan tumbuh, yang lama-lama jadi makin nggak bergantung sama waktu yang kamu punya. Nah, ini dia 4 tahapannya, biar lebih kebayang. Pertama, kamu masukin modal. Terus, modal itu ngasilin pendapatan. Nah, ini nih langkah yang paling penting. Pendapatan itu nggak kamu ambil buat jajan, tapi dimasukin lagi buat gedein sistemnya itu sendiri. Ulang terus, gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang paling gampang buat dicoba hari ini juga. Yang ini nggak perlu keahlian super canggih, tapi butuh banget rasa penasaran, dan yang paling penting, disiplin. Gini cara mainnya. Kamu ambil modal awal kamu, terus kamu berburu barang-barang yang harganya di bawah pasaran, sambil riset pakai HP. Nah, setelah barangnya laku, misalnya modal $100 kamu sekarang jadi $170 setelah dipotong biaya, langkah krusialnya adalah menginvestasikan kembali seluruh $170 itu buat beli lebih banyak barang lagi. Nah, ini dia jebakan psikologisnya. Kebanyakan orang bakal mikir, asyik, untung $70 nih bisa buat ngopi-ngopi. Mereka nggak sadar kalau keuntungan itu adalah bahan bakar buat mesin mereka. Kalau bahan bakarnya kamu ambil, ya mesinnya mogok dong. Jadi coba deh tanyain ke diri kamu sendiri, punya nggak disiplin buat melindungi sistem ini dari godaan sesaat? Soalnya kalau kamu bisa, itu artinya kamu lagi melatih otot yang sama persis kayak yang dipakai sama orang-orang super kaya. Oke, kita lanjut ke lingkaran kedua. Yang ini mainnya beda. Kita mengubah investasi kecil jadi sebuah layanan bernilai tinggi yang bisa kita jual berulang-ulang. Prosesnya simple. Kamu investasikan $100 itu ke satu keahlian yang spesifik banget. Bukan belajar marketing, tapi mungkin lebih spesifik kayak desain thumbnail YouTube atau editing video pendek. Kamu tawarin jasanya ke orang yang butuh, terus pendapatan pertama kamu jangan dipakai jajan dulu. Pakai buat upgrade alat atau belajar skill yang lebih canggih. Ini mungkin kedengarannya brutal, tapi ini juga sebuah peluang emas. Jebakannya di sini tuh kita pengennya instan, langsung jago. Padahal kenyataannya, konsisten itu adalah keunggulan terbesar kamu. Cuma dengan bertahan aja, kamu itu udah jadi barang langka. Dan barang langka, harganya pasti lebih mahal. Coba deh pikirin ini buat jangka panjang. Sedikit usaha yang konsisten sekarang, itu bisa banget menciptakan aliran pendapatan yang lumayan loh setahun dari sekarang. Itu bukan lagi sekedar uang tambahan, itu bisa buat bayar cicilan atau melunasi utang. Nah, sekarang kita masuk ke lingkaran ketiga. Yang satu ini punya potensi paling dahsyat buat menciptakan pendapatan pasif yang sesungguhnya. Di mana uang yang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Di sini kita nggak lagi jualan barang atau nuker waktu kita buat jasa. Di sini kita pakai modal kita buat menciptakan aset yang bisa kerja sendiri, yang akhirnya memutus hubungan antara waktu dan uang. Ini adalah perubahan cara berpikir yang paling fundamental. Sebagian besar dari kita kan diajarin buat nuker jam kerja dengan gaji. Nah, pola pikir orang kaya itu beda. Gimana caranya punya aset? Aset digital ini ibaratnya adalah versi pemula dari ide besar ini. Prosesnya adalah mengubah pengetahuan yang udah kamu punya, sekecil apapun itu, jadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa aja cuma template simple seharga $5 atau checklist atau tutorial mini. Kamu bikinnya sekali, tapi itu bisa kerja terus buat kamu. Setiap ada penjualan, itu sinyal buat investasi lagi ke aset itu sendiri. Jangan pernah meremehkan apa yang kamu tahu.
Seringkali, solusi dari masalah yang pernah kamu alami itu berharga banget loh buat orang lain yang mungkin selangkah di belakang kamu. Nah, disitulah titik awal dari aset digital pertamamu. Oke, jadi kita udah lihat 3 jalan yang beda-beda ya. Jual beli produk, nawarin jasa berbasis keahlian, dan bikin aset digital. Masing-masing ini butuh cara main dan pola pikir yang beda. Ini rangkumannya, mesin jual beli itu kuncinya di riset pasar dan modal. Sistem keterampilan butuh banget konsistensi dan keandalan. Dan aset digital itu soal kemampuan kita mengemas pengetahuan. Gak ada yang lebih baik dari yang lain kok. Pertanyaannya adalah, mana yang paling pas buat kamu saat ini? Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kamu. Lain kali kamu dapat uang $100, daripada nanya uang ini bisa buat beli apa ya, coba deh ganti pertanyaannya jadi, sistem apa ya yang bisa dibangun oleh uang ini untuk saya? Jawaban dari pertanyaan itu, wah itu bisa mengubah segalanya.